Ya, untuk analisis menggunakan Amos, di sini ada beberapa tahapan yang harus kita kerjakan, yaitu yang pertama kita buat analisis validitas reliabilitas terlebih dahulu. Jadi validitas reliabilitas ini untuk memvalidasi kuesioner penelitian. Nah, di sini menggunakan 32 responden. Dan nanti bisa dibuka file yang ini, klien 1304 data dan Amos. Ini ya, data dan hasil Amos, kita buka. Nah, di sini ada beberapa set data, yaitu data 32 dan data 116. Nah, untuk yang validitas reliabilitas awal kita gunakan yang 32 data terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk uji validitas reliabilitas caranya seperti ini ya. Jadi untuk data ini, untuk aktifan belajar ini tidak usah di-coding, namun yang ini ya, yang motivasi belajar ini harus kita codingkan terlebih dahulu. Nah, yang ada warna merah ini artinya data tersebut memiliki kuesioner unfavorable atau bernilai negatif, jadi kebalikannya seperti itu. Dan ini juga harus kita coding, dan hasil belajar ini juga harus dikodingkan. Nah, untuk codingnya nanti seperti ini ya. Nah, ini seperti ini, jadi sudah ada rumusannya ini, nanti tinggal diikuti saja. Oke, setelah seperti ini kita susun ya untuk analisis validitas reliabilitasnya. Jadi ini kita copy. Nah, ini adalah nama dari ini ya, nama dari masing-masing kuesionernya, ini kodenya. Dan ini total skornya. Nah, kita copy seperti ini untuk penamaannya terlebih dahulu. Kita copy. Lalu kita buka aplikasi SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 26. Kita tunggu sebentar. Seperti ini, kita masuk ke variable view. Lalu kita copy ini ya, kita copy ini seluruhnya. Kita copy lalu kita paste di sini. Sorry. Kita copy lalu kita paste di sini. Nah, ini di bagian variable view. Nah, setelah seperti ini, jadi untuk memasukkan data dari Excel ke SPSS ini caranya sama ya, baik untuk yang Amos maupun yang validitas reliabilitas seperti ini. Nah, lalu kita masuk ke data view, kita copy ini, kita copy data penelitiannya yang sudah dikodingkan. Nah, ini kita copy seperti ini, kita copy ya, lalu kita paste di sini. Oke. Setelah seperti ini, lalu kita lakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Caranya klik analyze, kemudian ini ya, correlate, bivariate. Nah, kita masukkan KB1 sampai dengan KB29. Nah, seperti ini ya, jadi berkelompok sesuai dengan variabelnya. Lalu kita pindahkan data ini ke sini, ke bagian variabel dengan mengklik tanda panah yang ini. Nah, setelah seperti ini, jadi untuk uji validitas kita tambahkan total score ini ya, TKB. Nah, TKB ini artinya total score dari KB seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil uji validitasnya. Kemudian untuk uji reliabilitas caranya seperti ini. Jadi ini saya persingkat ya, saya contohkan beberapa karena sisanya ini hanya repetisi saja. Klik analyze, kemudian scale, reliability analysis. Nah, kita caranya sama seperti tadi ya. Kita masukkan ini datanya ini berkelompok sesuai dengan variabelnya. Namun pada uji reliabilitas ini tidak menggunakan total score. Jadi hanya seperti ini. Jadi hanya KB1 sampai dengan KB29 seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah uji reliabilitasnya. Jika semuanya ujinya telah dilakukan, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini ada 3 kali pengujian ya.
seperti itu. Oke, seperti itu untuk uji validitas reliabilitas. Nah, kemudian untuk membaca hasilnya kita contohkan satu saja karena sisanya ini hanya repetisi. Nah, ada dua metode untuk membacanya, yaitu melihat dari nilai koefisien korelasi atau ini ya yang ada tanda bintangnya ini, bintang 2 di belakangnya ini, atau kita lihat nilai signya. Jadi yang dilihat ini hanya data di kolom terakhir ini. Jadi yang sini ini bisa diabaikan. Nah, hanya ini saja. Nah, kita lihat contohnya ini ya. Untuk kuesioner ini KB1, nilai sig to tail nilainya adalah 0,000 dan nilai koefisien korelasinya adalah 0,759. Nah, ini menandakan bahwa lebih kecil dari 0,5 ya, ini untuk signya ini. Maka dapat dikatakan pertanyaan dari KB1 ini adalah valid. Nah, selanjutnya selain dari nilai signya ini, kita juga lihat dari R-nya ini ya. Koefisien korelasi, jadi ada R hitung dan R tabel. R hitung ini yang kita peroleh dari hasil perhitungan ya. Jadi ini adalah R hitung, kemudian R tabel kita peroleh dari sini, dari tabel korelasi person. Seperti itu. Jadi kita bandingkan, jadi R ini harus lebih besar dari R tabel, baru dikatakan valid. Nah, ini sudah valid seluruhnya. Nah, kemudian untuk uji reliabilitas itu yang ini ya. Nah, ini adalah uji reliabilitas yang kita lihat adalah nilai dari keropak alfanya. Jadi keropak alfa ini harus lebih besar dari 0,60. Nah, ini sudah lebih besar dari 0,60. Maka untuk pertanyaan KB, untuk variabel KB dan pertanyaannya dapat dikatakan valid dan reliable. Seperti itu. Nah, sekian untuk pengujian validitas reliabilitas. Selanjutnya kita masuk ke data yang seluruhnya ya, atau data penuh. Nah, untuk data penuh ini kita sama ya pengujiannya validitas reliabilitas, namun ini agak berbeda karena validitas reliabilitasnya nanti menggunakan metode exploratory factor analysis atau EFA. Kemudian untuk yang data total juga kita lakukan analisis deskriptif seperti ini. Nah, hasil ini kita bisa save terlebih dahulu ya. Caranya seperti ini, file, save as. Nah, ini tinggal kita save saja sesuai namanya. Seperti itu. Nah, ini misalnya contoh sudah kita save ya. Seperti itu. Nah, kita ingin melanjutkan analisis ke deskriptif dan EFA. Nah, kita masuk ke data yang 116 seperti ini. Kita copy ya, kita copy lagi. Nah, ini kita copy. Nah, yang di copy seperti ini saja. Jadi untuk total score ini tidak usah di copy ya, karena tidak digunakan. Nah, karena ini penamaannya sama, jadi kita gunakan yang sudah ada saja. Ini kita hapus dulu untuk total skornya karena tidak digunakan. Nah, ini juga sama, kita hapus seperti ini. Lalu kita paste di sini. Kita cek jumlahnya 116 ya, sudah oke. Nah, seperti ini. Oke, yang pertama kita lakukan adalah analisis deskriptif terlebih dahulu. Nah, untuk analisis deskriptif caranya klik analyze, kemudian deskriptif statistik, lalu frequencies. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk lebih cepatnya kita blok seluruhnya ya, kita masukkan seluruhnya. Nah, dari KB1 sampai dengan ini PHB10 kita blok seperti ini, lalu kita pindahkan ke variabel dengan klik tanda panah yang ini, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil dari univariate deskriptif dari masing-masing item kuesioner. Seperti ini ya hasilnya. Nah, setelah seperti ini bisa kita copy. Nah, kita copy seperti ini, kita masukkan ke Microsoft Excel seperti ini. Nah, lalu kita interpretasikan. Nah, ini adalah interpretasi yang sudah saya buat ya, jadi nanti disusun seperti ini sesuai dengan skor jawabannya. Oke, seperti itu.
kita lanjut ke analisis selanjutnya, yaitu exploratory factor analysis ini ya. Jadi ingin menguji validitas reliabilitas dari variabel penelitian ini, dan kemudian dilanjutkan dengan CFA. Nah, CFA-nya itu kita menggunakan aplikasi Amos. Nah, untuk EFA caranya seperti ini. Kita kembali ke data penelitiannya. Nah, ini ya. Nah, caranya seperti ini. Klik analyze, kemudian kita ke ini dimension reduction, lalu faktor. Nah, kita blok seluruhnya seperti ini ya, lalu pindahkan ke sini. Nah, kita pilih option kita pilih ini ya, suppress small coefficient, absolute value kita ganti ke titik, ini sudah ada titiknya, titik 40. Kenapa seperti ini? Karena yang di bawah 40 nantinya dikatakan tidak valid. Lalu score ini kita biarkan, rotation kita pilih ini direct oblimin, continue. Nah, extraction ini kita biarkan default, lalu deskriptif kita pilih ini ya, KMO dan Bennett test. Nah, ini continue, lalu klik OK. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi akan ada beberapa output tabel yang perlu kita perhatikan, yaitu ini KMO dan Bennett test, kemudian tabel ini, tabel dari pattern matrix. Nah, pattern matrix ini menunjukkan nilai dari loading faktornya. Jadi loading faktor ini harus di atas 0,4 maka dikatakan valid. Nah, untuk positif negatifnya ini tidak diperhitungkan ya, artinya kita lihat nilainya saja, asal di atas 0,40 baik positif atau negatif maka dikatakan valid, seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu untuk EFA nya ini, kemudian kita uji reliabilitasnya. Caranya klik analyze, scale, reliability analysis, sama ya caranya seperti tadi. Kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, kita masukkan KB1 sampai dengan KB29 seperti ini. Nah, kita beri nama di sini adalah untuk reliabilitas dari KB, seperti itu. Selanjutnya reliabilitas dari MB. Nah, seperti itu ya, untuk reliabilitasnya sebenarnya sama saja. Oke. Setelah seperti ini ya, misalkan validitas untuk reliabilitasnya sudah dilakukan seluruhnya. Nah, kita fokus ke sini, ke tabel KMO ini. Jadi KMO, kemudian ini, nah nilai dari pattern matrix, kemudian reliabilitasnya seperti ini ya. Kita copy dulu, lalu kita pindahkan ke Excel supaya lebih mudah kita interpretasikan. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi di sini yang kita lakukan pertama itu adalah kita analisis nilai dari KMO, Kaiser-Meyer ini ya, nilai KMO dan Bennett test. Jadi untuk KMO sendiri ini ya. Jadi KMO ini apakah variabel konstruknya itu dapat membentuk latennya, dan nilainya itu harus di atas 0,5. Dan ini sudah di atas 0,5 maka dapat dinyatakan variabel konstruknya itu dapat membentuk latennya. Kemudian Bennett test nilainya ini harus lebih kecil dari 0,5. Kalau lebih kecil dari 0,5 maka variabel konstruk itu tidak berkorelasi satu dengan lainnya, artinya konstruknya itu saling berkelompok. Konstruk itu ini ya, jadi MB1 saling berkelompok dengan MB1 dengan variabel MB gitu loh. Misalnya QZ ini berkelompok dengan QZ sendiri. Oke. Nah, kemudian untuk yang pattern matrix kita lihat nilai loading faktornya ini ya, nilai loading faktornya dan nilai dimensinya. Jadi dimensi ini menunjukkan pengelompokannya itu dia berada di dimensi mana. Nah, kita lihat di sini ada untuk KB ini berada di dimensi 1. Jadi seluruh dari loading faktor dari KB ini berada di dimensi 1. Maka untuk variabel KB ini terdapat hanya satu dimensi, yaitu dimensi 1. Dan untuk MB ini seluruhnya sudah di atas 0,4 ya, dikatakan valid, dan dia berada dalam dimensi 2 seperti itu. Dan untuk biasanya nanti seperti ini. Kemudian untuk reliabilitasnya ini ya. Nah, ini kita lihat. Nah, nilainya sudah di atas 0,6 maka dikatakan reliable. Jadi sampai tahap EFA ini seluruh variabelnya dapat dikatakan valid dan reliable, seperti itu. Nah,
Selanjutnya setelah IFA dilakukan, kita lakukan pengujian CFA. Jadi CFA ini kita lakukan ujinya itu menggunakan aplikasi Amos. Nah, caranya seperti ini. Jadi untuk data ini ya, data ini itu kita save terlebih dahulu di satu folder tersendiri. Di file save as seperti ini. Nah, kita buat satu variabel tersendiri untuk datanya. Sorry, tadi di nah ini kita buat folder sendiri. Di sini adalah kita tulis file Amos. Jadi di sini adalah file untuk uji coba analisisnya ya nanti ya. Jadi supaya nanti tidak berantakan. Nah seperti ini kita masukkan nama dari datanya. Misalkan ini adalah data Amos seperti itu. Lalu klik save. Dan untuk penamaannya nanti bebas ya. Ya hasilnya juga sama, ini bisa di save. Jadi tinggal ini save seperti itu, beri nama, tinggal di save sesuai dengan folder yang kita inginkan. Nah kita close saja karena sudah saya buat save filenya. Ini kita close dulu. Nah saya jelaskan dulu untuk datanya ini. Nah jadi untuk data Amos ini kenapa dibuat folder sendiri seperti itu. Jadi nanti untuk dump file, jadi untuk seperti ini contohnya. Jadi untuk analisis Amos itu setiap pengujiannya maka akan membuat seperti ini ya, ada data-data hasil output seperti ini. Dan ini kalau misalkan tidak dibuatkan folder tersendiri maka di sini akan kacau. Nah kalau di sini sudah kacau, lalu salah satu filenya ini terhapus, jadi nanti hasil save file Amosnya itu tidak dapat kita running atau pada saat runningnya itu error ya, yang seperti itu. Nah tadi kita sudah buat filenya di sini, file Amos seperti ini. Namun kita buat untuk lebih mudahnya kita menggunakan file ini saja ya, file Amos yang sudah saya buat seperti ini. Oke. Jadi kita load yang dari sini saja. Oke, setelah seperti ini ya, sudah dibuat filenya seperti ini. Nah, jadi kita load yang dari sini saja. Oke, kita buka aplikasi Amosnya. Ketik Amos seperti ini ya, Amosnya. Jadi jika tidak memiliki aplikasi Amos, nanti bisa dibeli di Shopee ya, karena banyak yang jual. Kita klik file, kemudian new file. Nah seperti ini. Nah kita masukkan data penelitian yang sudah kita buat. Jadi data penelitian itu ini dengan jumlah 116 responden. Klik file, kemudian ini ya, klik ini, select data file yang ini ya, file name. Nah kita masukkan ini file Amos, kita masukkan data yang sudah kita save tadi, lalu klik open, lalu klik OK. Nah kita cek apakah datanya sudah masuk apa belum. Di sini ya, list variable in dataset. Nah ini artinya data sudah masuk ke dalam aplikasi Amos. Oke, selanjutnya kita buat modelnya. Jadi caranya seperti ini ya. Jadi untuk menguasai aplikasi Amos ini memang tidak mudah, karena saya sendiri untuk bisa menguasai Amos ini butuh waktu kurang lebih 1 bulan untuk belajar intensifnya. Nah di sini untuk supaya tidak memperpanjang durasi, jadi saya untuk memasukkan filenya ini saya contohkan beberapa saja, karena nanti sisanya hanya repetisi. Nah caranya seperti ini ya. Kita lihat dulu di sini untuk nama dari variabelnya itu yang paling panjang mana. Misalkan yang paling panjang itu adalah ini ya, penilaian hasil belajar.
Nah, kita buat seperti ini ya, kita buat seperti ini, kita klik, kita buat variabelnya. Nah, seperti ini, lalu klik ini, telunjuk variabel label, kita coba paste. Nah, ini masih terlalu besar. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk font size kita kecilkan ukurannya ke 12 supaya tidak terlalu besar. Nah, untuk variable name, nah di sini kita untuk variable name-nya kita tulis php. Kita pilih set default, lalu oke. Ya, seperti ini ya. Kita sesuaikan ukurannya. Nah, seperti ini. Oke. Kalau ingin kita menggeser, kita pilih ini gambar habis ini. Oke, seperti ini ya. Nah, lalu kita buat kopinya ya. Nah, sebelum kita buat kopinya, kita coba masukkan satu variabel konstruknya seperti ini. Coba ya, kita cari variabel yang nilainya yang penamanya paling panjang, php10 seperti ini. Nah, seperti ini, lalu kita plugin sini ya, lalu kita resize unobserved variable. Nah, seperti ini, jadi hasilnya nanti akan rapih ya. Nah, nanti hasilnya akan rapih seperti ini. Dan untuk bisa membuat seperti ini, Anda harus belajar secara intensif. Oke, seperti ini. Nah, kita jangan jangan langsung dimasukkan seluruhnya. Nah, kita copy dulu. Di sini jumlahnya ada 1 2 3 4, ada 4 variabel. Kita coba masukkan satu lagi. Nah, kita sesuaikan dulu ya posisinya. Ya, ini sudah oke. Kita copy ini menjadi 4 bentuk. Alarm. Ya. Nah, kita buat ini menjadi 4 copy. Caranya, ini kita harus klik dulu ini ya, save simetris, lalu kita klik ini gambar fotokopi ini, kita duplikat menjadi 4, 2, 3. Nah, kenapa seperti ini? Jadi nanti biar hasilnya itu sama ya. Nah, setelah seperti ini, lalu kita beri nama sesuai dengan urutannya. Nah, contohnya seperti ini. Double klik ya, double klik, kita hapus dulu ini. Nah, keaktifan belajar kita sesuaikan, kemudian untuk variable name-nya kita tulis KB. Kita close. Nah, seperti ini ya. Nah, kita fokus ke sini dulu, kita geser. Nah, kemudian kita masukkan konstruknya. Jadi untuk variabel keaktifan belajar di sini ada 29 konstruk.
Nah, kita tambahkan ini ya konstruknya. Ini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Oke, 29. Lalu kita klik ini, list variable list in dataset. Nah, sebenarnya aplikasi Amos ini tidak dianjurkan ya untuk orang-orang yang baru pertama penelitian menggunakan analisis jalur, karena dari softwarenya sendiri ini untuk menguasai penggunaan softwarenya sendiri saja ini membutuhkan waktu yang lama. Nah, kita masukkan ini KB1 ke sini ya. KB1, KB2, 3, 4 seperti itu. Ya, seperti ini ya. Oke. Gambarnya seperti ini. Nah, lalu di sini kan ada yang bulat ini kosong ya, tidak ada namanya. Nah, untuk memberi nama ini kita lakukan secara otomatis. Caranya seperti ini. Plugins, kemudian kita pilih ini ya, name unobserved variable. Nah, seperti ini. Jadi nanti otomatis akan diberi nama. Dan ini yang titik yang bulat kecil ini adalah error dari masing-masing variabel konstruknya. Oke, setelah seperti ini nanti tinggal diulang saja ke 3 variabelnya. Oke, saya percepat untuk prosesnya. Nah, misal seperti ini ya. Nah, misal sudah seperti ini, lalu kita tampilkan ini, tampilkan uji kelayakan modelnya. Caranya seperti ini. Jadi pada file yang saya kirimkan nanti akan ada ini uji kelayakan model. Kita buka, kita copy, kita salin seperti ini. Lalu pada lembar kerja Amos kita pilih ini title, kita klik di sini. Nah, lalu kita paste ini ya, kita pilih center origin, caption kita pastekan saja seperti ini. Oke. Nah, kita geser posisinya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita buat seperti ini. Jadi kita hubungkan masing-masing variabel latennya menggunakan garis kausalitas. Caranya seperti ini. Kita pindah ke ini ya, ke garis telunjuk ini. Nah, kita klik satu persatu variabel latennya seperti ini. Jadi kalau ada lingkaran biru sepertinya artinya sudah terpilih. Lalu kita klik plugins, lalu ini ya. Kita pilih menu draw covariance. Oke, sorry. Kita lepas dulu. Plugins, draw covariance. Seperti ini. Lalu kita rapikan ya. Rapikan seperti ini, lalu kita lepas selectnya. Nah, setelah seperti ini kita klik ini
analisis properties, kita masuk ke ini ya, output. Nah, untuk output ini nanti ikuti saja yang ada di sini. Nah, ini ya, ikuti saja seperti ini. Kita close, lalu kita running analisisnya dengan cara mengklik yang ini, calculate estimate. Ya, seperti ini, ada tanda merah ke atas ini artinya model sudah dapat dianalisis ya, atau analisisnya ini berhasil. Jika ini tidak muncul, maka analisisnya ini gagal, berarti ada kesalahan dalam input data atau permodelannya. Nah, ini kita klik, maka akan muncul di sini nilainya ya. Nah, ini dia. Nah, jika ingin output lengkapnya tinggal lihat di sini. View text, kita klik. Nah, ini adalah output lengkapnya ya. Kita lihat di estimate. Kita lihat di ini model fit. Nah, untuk ini ya, untuk pengujian CFA ini yang paling penting di sini adalah model fitnya ya. Nah, ini adalah model fit atau Gathers of Fit atau GOF. Nah, di sini yang paling penting adalah nilai P ini ya, nilai signifikansi dari P dan nilai dari ini RMSEA. Nah, ini ya, RMSEA dari default model ini. Nah, untuk nilai ini RMSEA ini harus lebih kecil dari 0,08 dan nilai prop itu ini ya, tadi prop itu adalah nilai ini P dari ini segmen ini. Nah, ini P nya ini. Nah, prop ini harus lebih besar dari 0,05. Nah, RSMA ini harus lebih kecil dari 0,08. Prop harus lebih besar dari 0,05. Untuk GFI, CFI, TLI, NNFI dan lain-lainnya ini dapat diabaikan. Nah, pada model ini, jadi ini untuk GOF-nya belum terpenuhi ya. Nah, ini kita bisa save dulu. Nah, ini merupakan CFA yang pertama, file save as. Nah, kita buat file baru seperti ini contohnya, CFA 1. Open, kita save CFA 1 seperti ini. Nah, jika di save akan muncul error seperti ini. Ini tidak usah panik ya. Nah, kita kopikan data ini, data dari file yang sudah kita save tadi. Kita masukkan data save file dari ini ya, dari data spesiesnya. Nah, ini data yang tadi kita gunakan, kita copy, kita paste di save file ini, saya paste. Nah, seperti ini ya. Coba kita running ulang. Nah, ini sudah muncul hasilnya, sudah bisa di running. Nah, oke, kemudian di sini untuk model fitnya ini belum terpenuhi ya. Nah, jika belum terpenuhi seperti ini, kita harus eliminasi variabel konstruknya. Jadi untuk aplikasi Amos sendiri, di sini dia mensyaratkan model fitnya ini terpenuhi. Artinya
Untuk AMOS maka otomatis di aplikasinya ini dia akan menyeleksi variable construct yang sekiranya tidak digunakan sehingga modelnya ini bisa mencapai model yang optimal. Nah, untuk eliminasinya seperti ini ya. Ini prosesnya sangat panjang sekali dan kemungkinan itu tidak bisa sehari selesai. Jadi walaupun data ini sudah dalam kondisi terbaik ya, cuma tetap saja untuk aplikasi AMOS ini dia akan menyeleksi juga. Oke, kita lihat outputnya. Kita lihat di ini ya, modification indices. Nah, ini dia yang harus kita eliminasi. Jadi yang kita eliminasi ini adalah nilai MI. Jadi kita lihat E nya ini adalah error. Nah, MI ini kita lihat nilai MI tertinggi ini harus kita eliminasi. Jadi yang di atas 10 ya. Jadi prioritasnya itu yang di atas 10. Ini harus kita eliminasi. Kemudian jika yang di atas 10-nya ini sudah tidak ada lagi, kita lihat di sini. Kita lihat di sini yang paling banyak duplikatnya. Contohnya ini ya, misalkan E42 ini. E42 ini kan banyak nih duplikatnya. Nah, E42 ini harus kita eliminasi. Nah, kita cari dulu yang di atas 10, misalkan ini ya, E84. Nah, kita cari di sini E84 itu yang mana. Kita zoom dulu. E84 ini ya, E84. Kita pindah dulu ke sini. Kita hapus E84. Kita lihat errornya ya. E84 seperti ini kita hapus. Lalu kita coba running ulang. Apakah sudah terpenuhi? Ya, ini masih belum terpenuhi. Jadi seperti itu ya. Kita hapus satu persatu sampai nilai ini terpenuhi. E63. Kita cari E63 ini ya. E63 kita hapus, kita running ulang. Dari sini apakah sudah fit modelnya? Nah, ini modelnya masih belum fit ya, cuma ini untuk RSMA nya sudah turun, tadinya 0,77 sekarang 0,76. Jadi seperti itu caranya. Kita hapus satu persatu, kemudian kita analisis ulang. Nah, setelah ini kita analisis seperti apa, kita eliminasi seperti itu, kita rapikan satu persatu, kita rapikan kembali. Caranya seperti ini ya. Nah, kita geser seperti ini, kita rapikan satu persatu seperti itu sampai modelnya itu rapi ya. Nah, ini saya percepat saja. Nah, untuk data yang sudah dieliminasi nanti kita bisa buka langsung di sini. CFA2. Nah, ini ya. Nah, ini data yang sudah dieliminasi seperti ini. Kita coba running. Ya, seperti ini hasilnya. Jadi untuk probe-nya ini sudah 0,74, artinya di atas 0,05. Kemudian RSMA nya ini 0,27. Nah, untuk setiap tahapannya saya sudah save kan di sini ya. Ini CFA1, CFA2. CFA2 itu yang ini sudah dieliminasi. Nah, kemudian setelah CFA ini memenuhi kriteria, kita buat SEM-nya.
Nah, untuk menguji SEM-nya, kita hapus dulu ini ya. Nah, ini kita hapus dulu. Kita hubungkan sesuai dengan hipotesisnya. Jadi seperti ini ya, kita ganti ke sini. Nah, drop patch. Ya seperti ini ya. Lalu kita tambahkan error ini ya, add unique variable seperti ini, tambahkan plugins name variable, lalu ini calculate. Nah, ini adalah untuk pengujian model SEM-nya. Jadi model SEM ini juga harus kita uji dan model fit-nya ya. Nah, seperti ini. Ini adalah model SEM-nya. Ini sudah oke, karena nilai dari value tadi sudah di atas 0,05 dan nilai RSMA-nya sudah di bawah 0,08. Nah, selanjutnya kita fokus ke sini, ke uji hipotesis penelitian. Jadi untuk persyaratan sampai ke uji hipotesis ini lumayan panjang ya tahapannya. Oke, kita ke uji hipotesis. Nah, kita lihat outputnya ini ya. Nah, kita lihat ini modification ke ini estimate. Nah, ke bagian estimate ini adalah hasil dari uji hipotesisnya. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini merupakan pengaruh langsung seperti itu, dan P ini menunjukkan signifikasinya. Jadi kalau untuk yang bintang-bintang ini artinya memiliki signifikasi lebih kecil dari 0,05 seperti itu. Dan untuk yang ini MB terhadap PHB itu memiliki nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka MB terhadap PHB ini tidak signifikan. Kemudian untuk estimate ini menunjukkan pengaruhnya itu positif atau negatif. Nah, ini seluruhnya pengaruhnya itu positif seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada ini ya, ada pengujian hipotesis tidak langsung. Nih, hipotesis tidak langsung. Di sini kita ingin melihat motivasi belajar ke keaktifan belajar. Jadi motivasi terhadap kuis yang dimediasi oleh keaktifan belajar. Ini adalah mediasi 1, mediasi 2 ini ya. Motivasi belajar terhadap hasil belajar yang dimediasi oleh kuis. Kemudian mediasi 3, kreativitas belajar ke hasil belajar yang dimediasi oleh kuis, seperti itu. Nah, untuk uji
mediasinya ini kita menggunakan bantuan Sobel Test ya. Nih, jadi Sobel Test ini kita gunakan kalkulator Sobel secara online. Kita masuk ke Google, kita klik di sini Sobel Test kalkulator online. Kita pilih yang paling atas. Nah ini ya, nanti kita input di sini datanya. Nah, kita ke ini dulu. Jadi kita uji mediasi yang pertama terlebih dahulu. Jadi mediasi dari motivasi ke kuis ini yang dimediasi oleh ini ya, keaktifan ya. Nah, jadi jalurnya ke sini. Motivasi melalui keaktifan terhadap kuis. Nah, caranya seperti ini. Jadi di sini ada ya. Nah, ini. Keaktifan ke kuis, motivasi ke ini. Jadi A ini adalah ini, motivasi ke keaktifan, kemudian B dan SD ini ya, keaktifan ke kuis. Nah ini ya, dua nilai ini kita perhatikan. Caranya seperti ini. Nah, kita lihat nilai motivasi ke keaktifan. Kita cari di sini. Motivasi ke keaktifan ini ya, ada di H4. Nah, untuk estimate kita copy, kita masukkan ke A. Kemudian SE atau standard error ini kita masukkan ke SA. Kemudian kita cari, nah ini ya, kita cari nilai keaktifan ke kuis. Nah ini kita masukkan sini seperti ini, lalu klik calculate. Nah ini adalah hasil dari mediasi yang pertama, seperti itu. Nah kita lihat nilai p-value yang ini ya, mediasi yang pertama ini adalah 7, jadi p-value ini lebih kecil dari 0,5, maka pengaruh mediasi dari keaktifan terhadap kuis ini itu signifikan. Jadi hipotesisnya diterima. Kemudian untuk hipotesis selanjutnya yaitu hipotesis 8. Nah ini ya, motivasi belajar ke penilaian hasil belajar melalui kuis. Nah kita cari di sini motivasi terhadap kuis ya, motivasi terhadap kuis. Nah 5, motivasi belajar terhadap kuis. Kita reset terlebih dahulu. Nah ini kenapa untuk Amos ini tidak begitu direkomendasikan ya, karena rumit perhitungannya. Kita cari di sini kuis ke hasil belajar. Nah ini kita masukkan ke sini B, SE kita masukkan ke SB, kita calculate. Nah ini adalah hasil dari pengujian mediasi ke 2 atau hipotesis 8 ya. Ini hasilnya signifikan. Jadi seperti itu untuk pengujiannya, nanti bisa dilakukan sendiri untuk yang 9. Nah selanjutnya yang terakhir adalah nilai dari R-square. Jadi R-square ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen secara simultan atau secara bersama-sama. Jadi besaran pengaruhnya ya. Nah, contohnya ini keaktifan belajar. Ini ya. Jadi keaktifan belajar ini dipengaruhi oleh motivasi sebesar 0,189 atau 18,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh model lain atau dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari variabel penelitian. Nah untuk kuis nilainya adalah 0,415 atau 51,5%. Nah ini kuis ya. Jadi kuis ini dipengaruhi oleh keaktifan belajar dan motivasi sebesar
41,5%. Kemudian untuk penilaian hasil belajar, nilai R-nya adalah 0,639 atau 63,9%. Dipengaruhi oleh 3 variabel ini: keaktifan belajar, motivasi, dan kuis. Seperti itu ya. Dan nanti untuk penyusunan proposalnya ikuti saja yang ada di sini. Jadi gitu. Jadi tidak usah ditambahkan dengan uji-uji lainnya, cukup model fit pada masing-masing pengujiannya. Jadi seperti ini ya contohnya. Urutannya. Jadi untuk analisis SEM ini pertama adalah uji validitas reliabilitas, kemudian ini ya exploratory factor analysis, CFA. Nah, ini CFA, kemudian ini EFA, kemudian ini SEM, Structural Equational Modeling, yang terakhir uji hipotesis penelitian. Jadi seperti itu, tidak usah ditambahkan uji normalitas dan lain-lain, tinggal ikuti saja apa yang ada di file ini. Oke, sekian untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.